Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Khairul Ikhwan dengan NIM 242122200003, Prodi Informatika Universitas Askia. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu Bu Windah Noprina SPD MPD. Dan kepada teman-teman yang sedang menonton video ini. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Keamanan Siber Perlindungan Data Pribadi. Topik pembahasan. Ada beberapa topik pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, analisis ancaman terhadap data pribadi. Yang kedua, evaluasi kerangka hukum dan regulasi. Yang ketiga, teknologi dan strategi pelindungan data. Yang keempat, pembelajaran dari studi kasus. Pendahuluan. Dalam era digital yang semakin maju, keamanan siber perlindungan data pribadi menjadi isu yang sangat penting. Data pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi keuangan menjadi aset berharga yang rentan terhadap berbagai ancaman seperti pencurian identitas, penyalahgunaan data, dan pelanggaran privasi. Tujuan dari artikel saya ini yaitu mengidentifikasi ancaman keamanan siber, menganalisis pentingnya perlindungan data pribadi, mengevaluasi kebijakan dan regulasi yang ada, memberikan strategi keamanan siber, dan menyediakan studi kasus dan solusi praktis. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan dan kredibel. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, artikel akademis, sumber-sumber online yang terpercaya. Proses pengumpulan data dimulai dengan identifikasi kata kunci yang terkait dengan perlindungan data pribadi. Kemudian dilakukan pencarian literatur menggunakan database akademik seperti Google Scholar. Hasil penelitian. Ada beberapa hasil penelitian yang saya teliti. Yang pertama, ancaman terhadap data pribadi seperti serangan phishing, malware dan ransomware, dan kebocoran data. Yang kedua, kerangka hukum dan regulasi seperti GDPR, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, dan kebijakan pribadi data di ASEAN. Yang ketiga, teknologi dan strategi pelindungan seperti enskripsi data. Yang keempat, studi kasus seperti analisis kasus kebocoran data besar dan tindakan pencegahan dan respons terhadap insiden keamanan siber. Baik, masuk ke dalam pembahasan. Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pembahasan yang pertama yaitu analisis ancaman terhadap data pribadi. Seiring dengan kemajuan teknologi, ancaman terhadap data pribadi seperti serangan phishing, malware, dan ransomware terus meningkat. Penyerangan terus menggunakan phishing untuk mencuri informasi sensitif. Ransomware dan jenis malware lainnya dapat mengganggu orang dan perusahaan besar, menyebabkan kerugian besar. Sangat penting untuk meningkatkan keamanan sistem karena kebocoran data sering terjadi karena masalah. Masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu evaluasi kerangka hukum dan regulasi. Banyak negara telah mengadopsi GDPR di Eropa sebagai standar untuk melindungi data pribadi mereka.
Meskipun penerapan undang-undang tersebut telah meningkatkan standar perlindungan, masih terdapat permasalahan penegakan hukum yang harus ditangani. Meskipun Indonesia memiliki undang-undang yang melindungi data pribadi, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mendidik masyarakat dan melakukan penegakan hukum. Negara-negara ASEAN lainnya memiliki pendekatan yang berbeda, yang menunjukkan betapa pentingnya peraturan regional untuk disesuaikan. Pembahasan yang ketiga, yaitu teknologi dan strategi perlindungan data. Untuk melindungi data pribadi, teknologi seperti enskripsi, firewall, dan sistem deteksi intrusi sangatlah penting. Enskripsi membuat data tidak dapat diakses tanpa kunci yang tepat. Selain membantu mencegah dan mendeteksi serangan siber, firewall dan IDS juga memerlukan kebijakan keamanan yang kuat dan pelatihan penggunaan untuk membuat lingkungan keamanan siber yang komprehensif. Pembahasan yang ketiga, yaitu pembelajaran dari studi kasus. Menurut analisis studi kasus, kebocoran data besar dapat memiliki konsekuensi jangka panjang yang signifikan bagi perusahaan. Tidak dapat diabaikan betapa pentingnya memiliki rencana tanggap darurat yang baik. Organisasi yang siap menangani gangguan siber dapat mengurangi dampak buruk dan memperbaiki kerusakan yang lebih cepat. Tindakan pencegahan proaktif seperti audit keamanan dan pembaruan sistem rutin sangat penting untuk mengurangi insiden. Baik, dari pembahasan yang sudah kita bahas di atas, kita dapat menyimpulkan penelitian ini menunjukkan bahwa keamanan siber dan perlindungan data pribadi menjadi isu yang semakin penting. Setelah meninjau berbagai literatur, kita dapat menyimpulkan bahwa ancaman terhadap data pribadi semakin beragam dan canggih. Oleh karena itu, melindungi data pribadi secara efektif memerlukan pendekatan yang komprehensif. Sekian penjelasan artikel saya yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.